Sekarang kita lanjutkan ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Man yudlilillahu, barang siapa yang Allah menyesatkannya, barang siapa yang Allah biarkan dia tersesat, fala hadiyalahu, maka tidak ada siapapun yang bisa menunjukinya. Berarti orang tersebut bagaimana? Allah biarkan tersesat dan tidak ada siapapun yang bisa menunjukinya, karena zat yang memberi petunjuk dan zat yang menyesatkan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang dibiarkan tersesat atau Allah sesatkan, nggak ada siapapun yang bisa menunjukinya. Menunjukkan apa? Menunjukkan hidayah mahal. Karena orang kalau tidak Allah tunjuki sehingga terombang-ambing di dalam kesesatan, selama-lamanya seperti itu. Keburukan-keburukan dijadikannya indah. Zuyyina lahum su'u a'malihim, dihiaskan sebagai suatu keindahan keburukan-keburukan amal mereka. Nyata-nyata menjadi syariat, tetapi nyantai saja, artinya dibiarkan dalam kesesatan dan gak ada siapapun yang bisa menunjukinya. Selama-lamanya seperti itu, iya, berarti hidayah sangat mahal. Berarti hidayah sangat mahal. Oleh karena itu, ketika hidayah ada pada kita, kita harus mempertahankannya, jangan sampai lepas. Kenapa demikian? Karena bisa saja orang mendapatkan hidayah tetapi tidak mengkondisikannya, akhirnya lepas. Pada ayat yang sebelum sudah kita bahas tentang siapa? Bal'am bin Ba'urah, orang yang diberi pemahaman tentang ayat-ayat sampai dia dikenal mujabud da'wah, kalau berdoa Allah kabulkan, tapi kemudian terfitnah oleh duniawi. Ayat-ayat yang telah dipahami menjadi dilepas, ngejar duniawi, dan Allah azab sejak masih di dunia, lidahnya terjulur sampai dada. Maka perlu dikondisikan. Perlu dikondisikan. Hidayah yang ada pada kita pertahankan, kita kondisikan, kita jaga, jangan sampai kecolongan. Dan sebaik-baiknya pengkondisian adalah majelis taklim. Bersyukurlah bapak-bapak ibu-ibu kalau cinta majelis taklim, bersyukur. Dan cintanya sampai pada kadar, waduh sekian lama gak ada majelis taklim, 2 tahun gak ada majelis taklim, masih diliburkan terus, sampai kapan? Nah, kita risau. Bersyukurlah, berarti hatinya terpaut dengan majelis ilmu. Apa kemudian kita rela majelis ilmu ditutup, libur, pada saat yang sama yang merupakan kebalikan majelis ilmu di mana-mana leluasa? Tentu kita tidak rela. Maka mumpung kita tidak ada uzur apapun menghidupkan majelis ilmu, kita hidupkan. Jangan sampai mati itu majelis ilmu, karena sebaik-baiknya pengkondisian. Sebaik-baiknya pengkondisian, karena hidayah mahal. Kalau orang tersebut dibiarkan tersesat, maka tidak ada siapapun yang bisa memberi hidayah. Tidak ada siapapun yang bisa memberi hidayah. Ai mutahayyirin, jadilah orang tersebut selama-lamanya dalam kebingungan. Yataraddaduna la yakhrujuna minhu, bolak-balik, tidak pernah bisa keluar dari kesesatan. Wala yahtaduna ila haq, dan tidak bisa meraih hak. Jadi benar-benar bingung, bolak-balik.
gak ada kejelasan. Di dalam buku Limada Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi yang teman-teman mahasiswa yang senior sempat mendapatkannya dan hatam. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang gak mendapatkannya, sudah ganti kitab yang lainnya. Memang Thaibah itu pesantren yang unik. Siapa masuk dapat kitab apa, ya itu dapat. Nah, nanti yang masuk berikutnya sudah kelewatan, ya gak dapat. Unik memang. Nah, jadi kekurangannya itulah keunikannya. Nah, di dalam kitab Limada Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi, di sana disebutkan tentang orang-orang filsafat, perjalanannya bagaimana. Kemudian ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah. Apa ungkapannya? Umurku habis bergelut dengan akal yang melalang buana mencari hak. Tetapi ternyata kebenaran itu tidak ada di mana-mana, ada di hadapanku sendiri. Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat. Jadi umurnya sudah habis bertahun-tahun bergelut dengan akal. Kebenaran-kebenaran didasarkan pada akal. Orang kalau masuk ke dalam dunia filsafat itu kayak puzzle. Jadi kayak bongkar pasang, anak-anak main bongkar pasang itu misalnya gambar mobil, ada potong-potong dan dipasang klop gitu ya. Itu orang kalau berada dalam dunia filsafat kayak gitu, ketika akal kemudian dijalankan dan merasa klop, wah kebenaran. Suatu rumusan yang harus dipegang teguh. Sampai mereka berbicara tentang Tuhan dengan akal, ada yang mendapatkan kesimpulan Tuhan adalah dewa air. Sampai ada yang mendapatkan kesimpulan bahwasanya sapi tunggangannya Tuhan, yang mereka sebut sapi tunggangannya para dewa. Dan seterusnya itu berangkat dari pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Akhirnya mereka ketika mendapatkan hidayah mengucapkan dengan ucapan yang kurang lebih demikian, umurku habis dengan akal yang melalang buana mencari kebenaran. Ternyata kebenaran ada di hadapan saya sendiri. Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat. Ada juga yang mengatakan, aku lebih baik mati dengan agama orang awam daripada aku mati dengan agamanya para filsuf. Orang awam bagaimana? Orang awam itu hidup dengan fitrahnya, tidak banyak wawasan macam-macam, gak ngerti, tapi fitrahnya dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka aku lebih baik mati di atas agama orang awam daripada aku mati di atas agamanya para filsuf, gak jelas apa pengertian kebenaran. Jadi terus bingung, mutahayyirin, yataraddadun, bingung, terombang-ambing, layak rujuna minhu, tidak bisa terlepas dari kesesatan, wala yahtaduna ila haqqin, dan tidak bisa mendapati petunjuk. Apalagi nyata-nyata filsafat kemudian memiliki satu rumusan yang disepakati. Apa rumusan yang disepakati dalam filsafat? Apa yang dipandang sebagai kebenaran, itulah kebenaran. Kebenaran adalah apapun yang dipandang sebagai kebenaran, itu adalah kebenaran. Sehingga orang dengan pemikirannya memandang itulah kebenaran. Orang dengan pemikirannya memandang itu adalah kebenaran, maka itulah kebenaran. Jadi dalam filsafat kebenaran itu nisbi, gak hakiki. Pada dalam Islam jelas apa itu kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu dari Tuhanmu, dan jangan pernah kamu meragukan. Jelas di dalam Islam kebenaran itu jelas hakiki, bukan nisbi. Tapi dalam filsafat kebenaran nisbi, tergantung siapa memandang kebenaran, maka itulah kebenaran. Dan banyak pemahaman orang-orang di dalam beragama
terpengaruh oleh filsafat. Buktinya apa? Sekarang saya mau bertanya dan minta bukti. Ketika ada orang mengatakan dirinya bukan saja sering melihat Nabi, tapi malah dirinya berjumpa dengan Nabi secara hadir dan kemana-mana diikuti oleh Nabi. Siapa yang kemudian mengkritisi dan meluruskan orang yang berbicara semacam ini? Gak ada siapapun yang berbicara dan meluruskannya. Hanya dakwah sunnah yang menyampaikan. Hanya dakwah sunnah yang menyampaikan. Hanya dakwah sunnah yang meluruskan. Mereka takut nanti terjadi perpecahan, yang lainnya udah biarin aja terjadi perpecahan, takut, ya sudahlah, akhirnya masing-masing memiliki pemahaman, sudahlah, yang penting kita lihat persamaannya, sama-sama muslim. Begitu. Ketika ada orang kemudian berdakwah bahwasanya dirinya berziarah ke makam Nabi dan Nabi mengelurkan tangannya, kuburannya bergoyang, kemudian tangannya menjabat tangan untuk seorang syekh yang dari Kalimantan gitu ya. Siapa yang mengkritisi? Siapa yang menyampaikan bahwa itu adalah sesat? Itu adalah dhol mudil. Siapa yang meluruskan? Gak ada yang meluruskan. Semuanya diam. Hanya dakwah sunnah, dakwah salafi yang berbicara itu adalah khurafat, itu adalah batil. Karena dakwah sunnah jelas, al-haqqu min rabbika. Gak ada semacam itu berdasarkan nas-nas, gak ada. Jadi jelas, gamblang. Tetapi yang lainnya, saya bilang kena pengaruh filsafat. Sudahlah, pemahamannya seperti itu. Kita gak usah ikut-ikutan lah. Dipandang benar ya sudahlah, diiyakan saja. Yang jelas gak usah ngusik-ngusik. Kadang berani. Jadi mutahayyirin yataraddadun la yakhrujuna minhu wa la yahtaduna illa haqqin. Maka bersyukurlah kita semuanya ketika kita mendapatkan hidayah. Di mana hidayah ini mahal, kita pertahankan. Jangan dibiarkan ada syubhat. Dan jangan dibiarkan terkena syahwat. Makanya kan hukumnya haram bepergian ke negara kafir kecuali 3 syarat. Karena apa? Karena bahayanya. Maka tidak boleh bepergian ke sana kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama memang ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Yang kedua, memiliki tingkat keberagaman yang bagus. Untuk apa? Untuk bisa menghindarkan syahwat. Yang ketiga, memiliki tingkat pemahaman yang bagus. Untuk apa? Untuk menghindarkan syubhat. Kalau tanpa 3 alasan ini, 3 syarat ini, maka nggak boleh bepergian ke negara orang kafir. Bahaya. Syubhat luar biasa. Hidayah mahal. Jangan main-main dengan hidayah. Hidayah mahal. Jangan main-main dengan hidayah. Nah, kemudian ada poin yang sering kita bahas karena ayat semacam ini banyak dijumpai, tetapi kalau tidak dipahami dengan baik maka terjadi kesimpulan yang salah. Barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Berarti orang sesat karena Allah menyesatkannya. Iya. Loh, karena Allah, kalau Allah memang menyesatkannya, kemudian kenapa Allah masukkannya ke dalam neraka? Apa Allah gak zalim tuh? Nah, semacam itu kan sering kita bahas. Jadi menyesatan di sini bukan menyesatan syar'i, tapi menyesatan secara kauni, bukan syar'i. Kalau secara syar'i, Allah menginginkan semua manusia beragama Islam, semua manusia menjalankan ketaatan, dan semua manusia masuk surga, itu syar'i. Adapun Allah menyesatkan, maka bukan secara syar'i, secara kauni.
di mana Allah yang menjadikan dia berkehendak, kemudian dia bisa menghendaki apapun. Kalau Allah tidak menjadikannya berkehendak, kan dia tidak bisa menghendaki apa-apa. Nah, maka kauni, dia berbuat kesesatan karena Allah menyesatkannya secara kauni, bahwasanya Allah lah yang menjadikan dia bisa berkehendak. Sudah dipahami? Nah,